Ustadz, saya karyawan. Gaji saya per bulan 3.600.000. Apakah saya sudah kena zakat penghasilan? Terus berapa zakat yang harus saya keluarkan tiap bulannya? Saya ingin menjelaskan dulu bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana persyaratannya. Persyaratan zakat itu pertama adalah al-milkut tam. Itu milik kita seutuhnya, ya. Jadi kalau kita dapat penghasilan sifatnya pinjaman, kita punya harta sifatnya pinjaman, maka itu tidak kena zakat karena bukan kepemilikan yang sempurna. Yang namanya zakat itu dikeluarkan satu kalau al-milkut tam, kepemilikan kita utuh, sempurna. Yang kedua, zakat itu mengenal apa yang disebut dengan haul, ya, sudah berumur 1 tahun. Artinya dihitungnya, dikumulasikan bisa per tahun, bisa juga per bulan. Yang penting hitungannya setahun, itu namanya haul. Yang ketiga, nisab. Nisab itu artinya sudah mencapai batas minimal. Nah, ini 3 persyaratan yang ada di dalam zakat. Pertama, al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Yang kedua, harus haul, setahun. Dan yang ketiga adalah nisab, sampai batas minimal. Nah, Anda punya penghasilan per bulan 3.600.000. Apakah sudah terkena zakat? Pertama, apakah harta yang Anda dapatkan itu 100%? Jawabannya iya, itu milik Anda. Nah, sekarang syarat kedua ketiga yaitu haul dan nisab. Cara menghitungnya bagaimana untuk melihat haul dan nisab? Gampang. Ambil takaran 25 gram emas. 25 gram emas kali harga sekarang berapa? Dibagi 12. Jadi kalau 85 gram, ya, dikali sekarang harga emas setahu saya itu sekitar 800.000. 800.000 dibagi 12. Maka diperkirakan akan keluar angka 5.600.000. Coba Anda di rumah hitung. 85 gram kali 800.000 bagi 12. Itu keluar angka 5,6. Tapi kalau harga emasnya 1 juta misalnya, maka 58 65 gram, maaf, 65 gram, 85 gram, 85 gram kali 1 juta dibagi 12 begitu. Jadi kembali kepada harga emas saat ini. Itu cara perhitungannya kalau Anda ingin menghitung zakat penghasilan, ya, yang sifatnya dari kerja, Anda jadi karyawan. Nah, itu rumusnya seperti tadi. 85 dikali harga emas dibagi 12. Itu untuk menghitung haul dan nisab. Ya. Kalau dalam hitungan saya, Anda belum kena kewajiban zakat. Karena penghasilan Anda per bulan, gaji Anda per bulan belum sampai di 5,6 juta. Dengan asumsi harga emas 800.000. Maka Anda yang penghasilannya di bawah 5,6 juta tidak kena kewajiban zakat. Tapi saya ingin tetap mengeluarkan atau membersihkan rezeki saya. Nah, Anda mengambil jalur infak atau sedekah. Yang paling cocok sedekah karena Anda belum kena kewajiban, tapi Anda ingin membersihkan. Nah, itu sedekah. Nah, kalau sedekah tidak ditentukan prosentasenya. Dikembalikan kepada keimanan kita dan kemampuan kita. Kalau sedekah itu
Jadi kalau Anda belum kena nisab, belum kena batas minimal, maka kalau Anda ingin tetap membersihkan harta, itu Anda bisa bersedekah, begitu ya. Itu cara rumus menghitungnya, tidak terlalu susah sebenarnya. Semua orang bisa menghitungnya. Tapi kalau penghasilan Anda sudah di atas 5,6 juta, sebut saja penghasilan Anda 10 juta, maka keluarkan 2,5% dari 10 juta itu, gitu. Ya, 2,5% dari 10 juta. Kalau penghasilan Anda 8 juta, 2,5% dari 8 juta. Begitu cara menghitungnya, ya. Nah, untuk zakat perdagangan, ya, itu ada dua rumus. Ada yang dari modal, ada yang dari keuntungan. Kalau saya melihat perdagangan sekarang ini, jarang sekali orang mengambil keuntungan sampai di atas 5%. Sekarang ini banyak orang berdagang dengan bermain di volume, ya. Memang ada yang keuntungannya sampai setengahnya, sampai 30%, ya. Untuk keuntungan-keuntungan yang besar, maka boleh saja mengambil rumus zakatnya itu dari modal. Kalau Anda modalnya 100 juta, dari 100 juta. Kalau ternyata keuntungan Anda kategorinya besar, ya. Tapi kan ada yang mengambil dari volume. Seperti kalau kita punya minimarket, itu setiap item keuntungannya kecil sebenarnya, tapi dia mengejar volume. Nah, untuk bisnis seperti ini, cara mengeluarkan zakatnya dari penghasilan. Jadi zakat perdagangan itu ada dua. Ada yang dari keuntungan, ada yang dari penghasilan. Sebab kalau ada yang dari keuntungan, ada yang dari modal. Jadi untuk zakat perdagangan, ada yang dari modal, ada yang dari keuntungan. Kalau kita menetapkan semuanya dari modal, bagaimana dengan bisnis-bisnis dagang yang sebenarnya keuntungannya kecil? Ada yang 3%, 4%, 5% itu besar banget. Belum lagi biaya operasional untuk sewa kantor, gaji karyawan, ya, operasional yang lainnya. Kalau keuntungan itu 5%, boleh jadi untungnya itu cuma 2%. Udah gitu, zakatnya 2,5% dari modal. Jangankan keuntungannya, modalnya juga bisa tergerus, gitu loh. Oleh karena itu, menurut hemat saya, ada dua pendekatan itu bisa dipakai dua-duanya. Bagi Anda yang keuntungannya di atas 20%, silahkan dari modal. Itu lebih aman, ya. Tapi bagi Anda yang bisnisnya lebih ke mengejar volume, maka Anda bisa mengeluarkan zakat dari keuntungan. Keuntungan bersih, ya. Misalnya bulan ini minimarket saya keuntungannya 30 juta. Ya. Keuntungan kotor saya gunakan untuk operasional. Keluarlah angka bersih 10 juta. Maka keluarkanlah 2,5% dari 10 juta. Nah, ini untuk yang mengeluarkan zakat dari keuntungan. Keuntungan bersih setelah dipotong operasional. Gitu. Nah, sementara Anda yang keuntungannya besar di atas 10%, pokoknya kalau diambil 2,5% tuh tidak akan ngaruh, ya. Nah, silahkan dari modal. Dari modal, ya. Anda modal 10 juta. Nah, keuntungannya bisa 5 juta, ya kan? Jadi setengah dari modal, begitu. Maka Anda bisa keluarkan dari modal. Zakatnya kan modalnya 10 juta, keuntungannya 5 juta, ya. Maka Anda keluarkan dari modal 2,5% dari modal Anda, yaitu 10 juta. Itu sebabnya menurut saya ada hikmah. Kenapa ada dua metode dalam menghitung zakat perdagangan. Kita nggak bisa kekeh gitu, kudu dari modal. Nggak bisa. Kenapa?
Karena ada bisnis yang keuntungannya bahkan tidak sampai 2,5% setelah diambil untuk operasional. Jadi kita kembali kepada yang realistis, lihat bisnis Anda seperti apa, keluarkan zakat sesuai dengan kondisi bisnis Anda. Itu untuk zakat perdagangan. Sementara untuk zakat penghasilan, saya tadi sudah berikan rumusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab.